Bidadari, chapter 195. Tak ada beda kan untukmu? Sakit perutku. Kini wajah Reiko menatap pada Aida. Kalau aku nggak pakai apa-apa kayak gini badanku jadi enakan. Lagian nggak ada bedanya kan aku tampil kayak gini ataupun aku pakai baju. Kamu nggak akan tertarik padaku kan? 100% pangkat 100 saya nggak tertarik pak. Tapi mata saya tercemar. Jelas saja Aida menggelengkan kepalanya yang membuat Reiko tentu saja tersenyum. Ya udah, jadi apa masalahmu? Lagian juga kamu masih terikat denganku. Suka ataupun tidak, aku dan kamu itu terikat dalam hubungan pernikahan. Tercemar olehku gak akan dosa untukmu. Pernikahan pura-pura ya pernikahan pura-pura. Lagi-lagi sebuah ucapan yang tidak ingin didengar oleh Aida. Dan ingin sekali dia menyemprot Reiko. Tapi, sabar Aida, dia lagi sakit. Daripada kamu buat masalah lagi dengannya. Nanti dia pergi lagi 3 bulan, 4 bulan, dan tahu-tahu dia datang ke sini hampir sekarat. Kamu juga yang harus merawatnya. Mana sih pacarnya itu gak datang-datang sudah jam segini? Mana Aida tahu kemana Brigita pergi. Makanya dia tak memberikan respons apapun di wajah Reiko yang kini menaruh tangan kanannya di bahu Aida. Bawa aku ke sofa. Dengan suaranya yang seperti berbisik pada Aida, kalimat itu terurai dari bibir Reiko. Orang kok kalau dikasih hati minta jantung dan ngelunjak. Mana ndak tahu malu. Dia pikir dia ini balita umur setahun kah yang melepaskan semua pakaiannya tidak membuat orang lain terganggu. Aida berbisik dalam hatinya sambil membawa Reiko ke tempat yang memang ditunjuknya masih dengan tangan Aida yang terpaksa harus memegang kimono Reiko di tangan kanannya. Ini bajunya pak, pakaikan minyak hangat itu dulu. Yang tadi itu enak di punggungku. Dan sekarang makin gak tahu diri. Kenapa dia duduk di hadapanku dengan polosnya begitu? Memperlihatkan bagian bawahnya di mataku, kurang ajar. Aida memang tidak menatap ke sana, tapi Reiko duduk bersandar dengan kaki yang sedikit terbuka, seperti seorang pria kalau duduk. Hanya saja sekarang tidak ditutupi oleh kain. Hanya kakinya saja yang masih menempel dengan sendal pink bunny yang kesempitan. Tadi katanya tak mau pakai, tapi sampai sekarang tak mau dilepaskan olehnya. Kenapa kamu hanya berdiri? Cepat pakaikan. Kalau begitu tengkurap dong pak. Depannya dulu semua, nanti baru punggung. His, bapak nih, pakai sendiri kalau depan. Kan tangan bapak nganggur. Sal Aida, kalau bagian depan kan bisa pakai tanpa bantuan orang lain. Makanya dia ingin menyerahkan minyaknya langsung saja kepada Reiko. Tapi, cepatlah, tubuhku sudah kedinginan. Lalu cepat-cepat kamu pakaikan yang belakang. Lagi pula tanganmu kan sudah kena minyak banyak. Tanganku masih bersih. Alibi Reiko. Kalau tanganku kena minyak juga, aku harus ke kamar mandi lagi nanti sebelum makan. Ya mesti cuci tangan. Itu kan dingin airnya. Aku lagi masuk angin, mana enak makan dengan bau minyak di tangan. Kalau kamu kan bisa cuci tangan. Wah, pintar dia ya. Sejak kapan ada teori macam itu? His. Tapi kalau semakin lama Aida menunda, maka akan semakin lama juga urusannya dengan Reiko beres. Dan dia harus melihat seseorang tanpa busana berlama-lama. Kamu duduk di sini, pakaikan cepetan. Terpaksa Aida pun melakukan apa yang diperintahkan. Hah, gak ada mbak lebah yang ngelus-ngelus perut bapak. Terus sekarang saya disuruh melakukan ini. Cicitnya sinis. Aku kemarin juga 2 bulan gak ketemu sama Brigita kok. Aku minta pakaian karena aku gak mau tanganku kotor. Sudah, cepat pakaikan sajalah, jangan ngomel terus. Siapa juga yang bertanya bapak ketemu atau tidak? Ya bukan urusan saya toh pak. Protes Aida lagi sambil dia menghempaskan napas pelan. Balik badan pak, sekarang bagian belakangnya. Aida tak buang waktu. Dia hanya benar-benar mengoleskan minyak itu. Dan tak ada semenit selesai, kecuali yang di bagian belakangnya. Setidaknya di bagian belakang aku tidak harus melihat yang itu. Dan memang mataku tak memandang ke sana. Tapi kan tetap risih. Kalau di belakang sini aku bisa benar-benar memijatnya. Aida berbisik seperti ini karena tangannya di belakang memang sedang bergerak pelan memberikan relaksasi tekanan di otot-otot Reiko yang kini kepalanya telungkup bersandar di kedua tangannya sendiri. Dan tentu saja Aida tak melihat senyum tipis Reiko di bibirnya. Pintar juga dia menghilangkan sakit perutku dan pijatannya lumayan hangat di punggungku. Jadi perutku tidak terlalu sakit sekarang. Tapi saat dia berpikir begini, Reiko kembali meringis. Maafkan aku ya, aku keluar angin lagi. Iyalah pak, tak perlu minta maaf.
Sudah biasa aja ke saya. Reiko memang tidak merencanakan itu, tapi pijatan tadi terus saja membuat dirinya mengeluarkan gas. Mau ke toilet juga nggak, Pak? Nggak ada mules, aku coba enak aja udah buang angin. Ya berarti kebum karena gas doang ya, Pak? Jawab Reiko lagi yang masih dalam posisi tengkurap. Hehehe, sudah saya bilang, Bapak ini masuk angin. Makanya Pak, jadi orang kaya itu jangan pelit-pelit. Beli makan itu tidak mahal. Bapak tidak akan jatuh miskin cuma karena beli makan. Diam kamu, masih cerewet aja. Reiko bicara di saat Aida juga sudah mengangkat tangannya dan menahan tawa geli. Pakai nih Pak kimononya. Kata-kata yang membuat Reiko berusaha untuk duduk. Pakai kan? Apa setiap orang sakit tuh manja? Tapi aku ndak begini loh. Dia itu sakit ndak manja ke ibuku, malah ingin melakukan semuanya sendiri karena ndak mau ngebebanin ibuku. Lah, ini kayak bayi. Pakai kimono saja mesti aku yang pakaikan. Tapi meski menggerutu begitu, Aida tetap memakaikan sesuai dengan yang diperintahkan Reiko. Sudah Pak, saya buatkan Bapak makanan dulu ya. Dan itu kata-kata terakhir Aida sebelum dia melangkahkan kakinya keluar dari ruangan itu, membiarkan Reiko sendirian dan tersenyum simpul. Hahaha, kau bilang kau tidak tertarik padaku, tapi dari tadi aku lihat wajahmu merah karena tubuhku. Kau bilang tidak pernah menginginkanku. Hahaha, ucapanmu 2 bulan yang lalu tak berdasar. Meski ini hanya ada di dalam benak Reiko dan dia juga tidak mengkonfirmasi pada Aida, tapi tetap pikirannya mengarah ke sana walaupun tidak 100% keyakinannya. Aku tunggu sajalah sampai dia datang. Dia masak apa untukku ya? Reiko malah penasaran makanan buatan Aida itu sambil dia menyeruput teh yang masih hangat. Aida kan tadi membawakannya panas mendidih. Tapi memang karena aku lapar mungkin ya. Jadi teh ini tidak terlalu masalah gulanya untukku. Dan tidak manis banget. Pas, selalu pas masakannya. Bisik hati Reiko yang menyukai teh buatan Aida. Bahkan Reiko juga berdiri dan berjalan ke arah rak buku, mengambil biskuit dingin yang tadi ditaruhnya di sana. Dengan satu tangannya masih memegang teh. Lalu dia mencelupkannya ke dalamnya biskuit itu. Lumayan enak, serunya dengan senyum di bibirnya. Dan Reiko tidak ada masalah dengan jalan. Dia tidak harus menaruh tangannya di bahu Aida seperti tadi. Setelah buang angin memang rasanya lebih enakan tubuhnya. Dan entahlah maksudnya apa, dia bersandiwara menaruh lengannya di bahu Aida tadi. Sebelum dia datang aku duduk saja lagi lah, pikir Reiko. Tapi handphone di saku jasnya yang ada di lantai berdering membuat dirinya membungkuk dan mengambil benda bergetar itu. Hahaha, kalau dia tahu aku sudah bisa membungkuk begini, dia pasti akan mengomel dan menyangka kalau aku mengerjainya. Bisik Reiko sambil dia melihat siapa yang menelpon. Dan kini Reiko menghempaskan napas pelan. Halo Bi? Suaranya dibuat biasa seakan-akan Reiko memang tidak sakit dan tidak ada masalah dengan kesehatannya seperti tadi. Kamu sudah sampai di apartemen? Sudah, ini aku lagi di ruang kerja. Ada apa? Ngecek aja, lagian aku juga bosen. Pekerjaanmu udah selesai di sana? Hari ini aku hanya survei lapangan aja, dan besok aku akan ketemu sama tim buat presentasi. Ya udah, sukses ya untuk kamu. Itu perusahaan gede. Kalau kamu sukses dengan tender itu, pasti namamu akan masuk perhitungan di kancah dunia, Bi. Makanya aku nervous banget. Santai aja sayang, kamu lakukan aja yang terbaik ya. Dan kalaupun tender itu gagal, aku akan carikan yang lain untukmu. I'll always proud and support you, Bi. Masalah modal juga sudah aman. Makasih sayang, jangan macam-macam di sana ya. Miss you. Semacam aja bingung, apalagi mau macam-macam. Jangan mikir yang aneh-aneh lagi. Aku cuma akan bekerja doang di sini dan gak akan ngapa-ngapain lagi. Tetap aja, banyak banget cewek-cewek yang naksir sama kamu. Gimana aku bisa tenang? Ditambah lagi di rumah kamu itu ada wanita penggoda. Walaupun alasannya karena aku sedang sakit dan aku hanya menguji kejujurannya yang mengatakan tak tertarik padaku, tetap saja kalau Bi melihat apa yang dilakukannya, dia pasti akan mengomel padaku. Makanya Reiko tidak mau menunjukkan kalau dirinya memang sakit, apalagi yang harus dirawat oleh Aida saat ditelepon ini. Brigita yang marah akan membuat peningnya sakit. Ya ampun, kamu masih aja ngebahas itu. Ya, aku kan cuma ngingetin sayang. Aku gak mau sampai terjadi sesuatu antara kamu sama dia. Dan juga sekretaris barumu. Aku tidak suka dengannya.
Sudah kamu pecat belum? Sudah. Aku juga sudah punya sekretaris baru sekarang, laki-laki. Sudah puas belum? Goda Reko dengan suaranya terdengar menggoda. Dirinya menghempaskan tubuh dan duduk lagi di kursi. Kamu tahu kan, aku begitu cinta sama kamu dan aku cemburuan banget. Apalagi melihat baju sekretaris kamu kayak kurang bahan. Udah my queen, gak ada yang bisa gantiin kamu di hatiku. Jadi jangan berpikir macam-macam dan aneh-aneh. Fokus aja sama kerjaan kamu biar cepat bisa pulang ke sini. Dan gak bikin aku mati-matian menahan rindu ke kamu ya. Lagi-lagi jawaban Reko ini berhasil membuat Brigita tersenyum lega. Ya sudah, kalau gitu aku tutup dulu teleponnya ya. Aku tidur dulu, I love you. Selamat malam untukmu sayang, much love for you Bi. Tidur tapi pakai baju udah siap buat party. Brigita menengok ke arah seorang wanita yang ada di sisinya, sambil menyimpan handphone di tasnya. Brigita tersenyum sambil mengangguk. Bener banget Sandra. Aku kan tadi sekedar mastiin aja kalau tetap mikirin dia, merhatiin dia di sana, dan aku nggak akan berbuat macam-macam di sini, termasuk party menemanimu kayak gini. Ucapan yang membuat wanita di sampingnya pun mengerucutkan bibir. Yakin menemaniku? Bukannya kamu mau datang ke party ini karena ada bocoran soal Gerard Peterson di sana?